Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Indrayani Podomi. Saya dari kelas PAI 5A. Di sini saya membuat video PowerPoint guna memenuhi tugas UAS Parenting Skill dari Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Ismail Talib, SSI, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pembentukan program parenting. Sebelum masuk pada tahapan pembentukan program parenting, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu program dan parenting. Pengertian program. Program merupakan rangkaian kegiatan yang satu sama lain berkaitan dalam mengatasi atau menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian dari parenting. Parenting adalah upaya pendidikan yang dilaksanakan orang tua dengan memanfaatkan sumber-sumber yang telah tersedia di sekitar lingkungan atau dalam keluarga dalam berbentuk belajar secara mandiri. Jadi, program parenting merupakan program yang disediakan kepada orang tua untuk memberi pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak agar orang tua dalam mengasuh anak-anaknya sesuai dengan masa pertumbuhan dan perkembangannya dan dapat memberi pengasuhan yang baik dan benar. Selanjutnya, apa saja pembentukan program parenting ini? Yang pertama, ada melakukan identifikasi kebutuhan orang tua. Setiap orang tua memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda terhadap anak-anaknya yang menjadi peserta didik di lembaga sekolah. Misalnya, ada orang tua yang menginginkan anak-anaknya bisa cepat membaca. Ada orang tua yang menginginkan anak-anaknya itu lebih mandiri. Lalu ada juga orang tua yang ingin anak-anaknya pandai bernyanyi dan menari. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan orang tua yang beragam tersebut sehingga dapat dikembangkan dan ditugaskan dalam kurikulum dan dituangkan dalam kurikulum lembaga. Yang kedua, membentuk panitia parenting yang melibatkan komite sekolah. Kepanitiaan dalam program parenting dibentuk dengan melibatkan komite sekolah sehingga program parenting yang akan dikembangkan betul-betul dapat menjembatani kebutuhan orang tua dan kebutuhan sekolah lembaga. Di sini, panitia program parenting dibentuk dengan susunan yang jelas, sebagaimana bagian dari sebuah organisasi. Dalam bagian tersebut, sebagaimana kelengkapan sebuah organisasi, diantaranya ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi seperti seksi pendidikan, pengajaran, perlengkapan, sarana, dana, dan seksi-seksi ini berkembang sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga, membuat job deskripsi masing-masing bagian. Setelah menyusun kepanitiaan untuk program parenting dengan struktur organisasi yang jelas, sudah terbentuk selanjutnya masing-masing bagian menyusun job deskripsi atau rencana tugas dari masing-masing bagian atau seksi yang ada. Selanjutnya, menyusun program. Perangkat organisasi yang terbentuk selanjutnya bekerja di bawah komando ketua program parenting untuk menyusun program yang akan dilaksanakan, siapa pelaksananya, siapa narasumbernya, berapa anggarannya. Selanjutnya,
menyusun jadwal kegiatan. Di samping menyusun program, juga menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan secara rinci dan juga jelas, waktu dan tempat, jumlah pertemuan, dan sebagainya. Yang keenam, mengidentifikasikan potensi dan mitra pendukung. Dengan mengembangkan program parenting, perlu dijalin kemitraan dengan individu seperti pejabat, tokoh masyarakat, kalangan profesional. Misalnya, dokter, petugas kesehatan, ahli gizi, dan institusi baik pemerintah maupun swasta seperti puskesmas, dinas kesehatan, dinas pendidikan, posyandu, dan sebagainya. Dan yang terakhir, melaksanakan program sesuai dengan agenda. Program dan jadwal kegiatan selanjutnya, acuan dalam pelaksanaan di lapangan. Apabila terjadi agenda kegiatan, perlu juga dipersiapkan alternatif pelaksanaannya bila terjadi hambatan di lapangan. Selanjutnya, jenis-jenis program parenting yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan lembaga PAUD. Yang pertama itu ada parent gathering. Adalah pertemuan orang tua dengan pihak lembaga PAUD yang difasilitasi oleh panitia parenting guna membicarakan tentang program-program lembaga PAUD dalam hubungannya dengan bimbingan dan pengasuhan anak di keluarga dalam rangka menumbuh kembangkan anak secara optimal. Materi dalam pertemuan dapat berbagai hal tentang kebutuhan kembang anak, misalnya tentang gizi dan makanan, kesehatan, pendidikan karakter, penyakit pada anak, dan sebagainya. Yang kedua, foundation class adalah pembelajaran bersama anak dengan orang tua di awal masuk sekolah dalam rangka orientasi dan pengenalan kegiatan di sekolah. Dilaksanakan pada minggu-minggu pertama anak-anak masuk sekolah di tahun baru. Yang ketiga, ada seminar. Seminar adalah kegiatan dalam rangka program parenting yang dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar. Misalnya dengan mengundang tokoh atau praktisi PAUD yang kompeten, pakar dongeng, psikolog, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, hasil konsultasi. Hasil konsultasi adalah hasil untuk orang tua yang dapat disediakan atau dibuka oleh lembaga PAUD. Jumlah dari yang disediakan sebagaimana dengan tinggi rendahnya kasus atau jumlah orang tua yang melakukan konsultasi. Yang kelima, cooking on the spot adalah kegiatan anak-anak belajar memasak, menyajikan makanan dengan bimbingan guru atau bersama orang tua. Selanjutnya ada tujuan pengembangan program parenting. Tujuannya yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam melaksanakan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak di dalam keluarga sendiri dengan landasan dasar-dasar karakter yang baik. Yang kedua, yaitu mempertemukan kepentingan dan keinginan antara pihak keluarga dengan pihak kedua orang, pihak sekolah.
Yang ketiga, menghubungkan antara program sekolah dengan program rumah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.